Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus shalihin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita mengkaji Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita sudah menjelaskan atau menyebutkan ucapan beliau rahimahullahu taala di dalam Al-Aqidatul Wasithiyah, menyebutkan dari akidah ahli sunnah secara global. Dalam ucapan beliau, wa huwal imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'tsi ba'dal mauti wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beliau sebutkan sebelumnya dalam pendahuluan bahwa inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Beliau sebutkan apa itu akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya, dan beriman kepada rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari berbangkit setelah kematian, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Sudah ya, ini beliau sebutkan dan kita sudah jelaskan di sini juga menunjukkan bahwa akidah ahli sunnah berporos pada rukun iman yang 6. Dan ini pembahasan-pembahasannya. Kadang disebutkan di luar dari pembahasan rukun iman yang 6, dan itu Ibnu Taimiyah akan singgung di akhir pembahasan. Setelah menyebutkan pokoknya, akan disinggung permasalahan yang merupakan ciri khas ahli sunnah wal jamaah yang membedakan mereka dengan ahlul bidah. Seperti misalnya, ya, akidah ahli sunnah wajibnya taat kepada penguasa, apakah dia penguasa yang baik atau penguasa yang zalim. Ya, ini diantara ciri khas ahli sunnah. Demikian pula tentang para sahabat. Ya, demikian pula perkara-perkara, bahkan kalau dilihat kadang ada yang menyebutkan pembahasan tentang fikih. Ya, walaupun Ibnu Taimiyah tidak menyinggung di sini, tapi pada kitab-kitab akidah yang lain itu disebutkan. Jadi kalau kita bertanya kenapa disebutkan hal tersebut padahal tidak dibahas dalam rukun iman yang 6, jawabannya itu merupakan ciri ahli sunnah menetapkan itu. Ya, misalnya contoh ya, misalnya di dalam Syarh Sunnah Al-Barbahari disebutkan tentang al-mas al-khuffain, bahwa ahli sunnah menetapkan bolehnya mengusap di atas sepatu. Nah, ini di luar dari rukun iman yang 6. Bahkan ini masalah fikih kalau zahirnya yang dilihat. Tetapi sekali lagi ketika mereka menyebutkan dalam kitab akidah, itu ada tujuannya. Berarti ada isyarat untuk membantah ahlul bidah yang menolak hal tersebut. Ya, mengusap di atas sepatu dimaklumi. Ya, sekte Syiah Rafidhah menolak itu. Padahal haditsnya diterima oleh kaum muslimin, diriwayatkan oleh puluhan sahabat. Makanya disebutkan. Maksudnya isyarat dari para salaf, isyarat dari para imam itu bahwa yang menolak ini itu hati-hati. Berarti dia pemahamannya ya tidak berada di atas sunnah. Karena itu sudah jelas di dalam syariat itu ditetapkan. Bahkan Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah menyebutkan wa yajuzu fisarawil, dan boleh pakai sirwal. Tahu sirwal? Celana. Ya. Kalau kita bertanya kenapa Imam Al-Barbahari disebutkan? Karena di zaman Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, jadi masih ada nampak dari orang-orang Syiah Rafidhah itu mengingkari bahwa tidak boleh pakai celana. Ada sebagian orang-orang Syiah di Yaman sana, mereka tidak pakai celana.
Komis panjang seperti ini, kemudian di dalam tidak ada. Sampai disebutkan seperti itu. Kenapa? Karena tidak boleh menolak, tidak boleh mengharamkan apa yang diperbolehkan dalam syariat. Jangankan yang diperintahkan, yang diperbolehkan oleh syariat, hukumnya mubah, tidak boleh diharamkan. Ya kan? Tidak boleh. Am lahum syuraka usyara'u lahum minad din malam ya'lam bihillah. Kata Allah, apakah mereka punya tandingan untuk Allah? Bagaimana tandingannya? Syara'u lahum minad din. Mereka buat syariat dalam agama ini. Bagaimana membuat syariat? Menghalalkan apa yang haramkan dan sebaliknya. Makanya disebutkan, kita meyakini boleh memakai sirwal. Boleh pakai celana. Iya kan? Dalam ayat yang lain kata Allah, warohbaniyatan ibtada'uha. Itu rohbaniyah, cara-cara beribadah, bagian dari agama, membuat syariat yang mereka buat-buat. Ibtada'uha, kata Allah. Iya. Itu tidak diperbolehkan. Ini menunjukkan bahwa ada perkara-perkara yang dijelaskan di dalam buku-buku akidah untuk membedakan itu. Iya. Baik. Kita sekarang menjelaskan dari ucapan beliau rahimahullah menyebutkan rukun iman yang 6. Syekh Khalil Harras memberikan faidah sedikit di dalam syarahnya terhadap akidah wasitiyah tentang rukun beriman kepada kitab. Beriman kepada malaikat sudah ya? Apa yang diimani dengan malaikat? Sifatnya apa lagi? Tugasnya apa lagi? Hah? Sifat-sifatnya maksudnya fisiknya. Atau sifatnya seperti mereka tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melanggar perintah, tidak pernah ya melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah meninggalkan perintah dan seterusnya. Itu sifat. Entah itu fisik atau perbuatannya. Itu diimani tentang malaikat. Tugasnya. Kemudian mengimani bahwa mereka itu ada, itu paling inti ya, bahwa mereka itu punya fisik, punya wujud. Seperti Nabi melihat Jibril punya sayap. Ya. Tapi bukan, perlu diperhatikan di sini bahwa tidak boleh kita menambah dari hal itu. Ini termasuk perkara bentuk keimanan terhadap para malaikat. Tidak boleh menambah-nambah apa-apa yang tidak disebutkan di dalam dalil. Misalnya orang sebagian memahami malaikat itu yang ada sayapnya sepotong kuda. Ya kan? Ini malaikat seperti ini. Ada yang menggambarkan malaikat seperti peri. Sayapnya bisa terbang pakai tongkat. Itu filmnya. Tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh menggambarkan seperti itu. Jelas ya? Nah, itulah dibahas di dalam buku akidah. Apa yang disebutkan oleh Nabi dalam ciri-ciri malaikat itu yang diimani. Sebatas itu. La nazid ala dhalik. Kita tidak menambah lebih dari itu. Ya, nah, makanya apa yang tidak disebutkan dari fisiknya kita imani secara global saja. Yang Nabi sebutkan fisiknya Jibril kan begitu. Ya, yang lainnya tidak disebutkan bagaimana. Yang jelas ada. Nah, kemudian yang di antara yang diimani adalah nama-namanya yang disebutkan secara khusus seperti Malik di dalam Al-Qur'an, penjaga Malik di dalam Al-Qur'an, penjaga neraka. Ridwan tidak ada dalil yang menunjukkan Ridwan penjaga surga. Ya, Jibril. Ya. Kemudian ada hadits yang sahih tentang Munkar dan Nakir itu disebutkan. Kalau yang mencatat amalan, ada mencatat amalan kanan kiri itu apa itu yang kita tahu dari kecil SD? Rakib hati itu tidak ada ya? Ya, ada penyebutan ayat. Sebagian orang menyangka itu nama malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu bukan malaikat. Baca tafsirnya. Bukan nama malaikat ya, raqib atid. Nah, orang yang itu kita paham dari kecil ya dulu ya, SD. Kita masih ingat. Raqib atid. Pencatat amalan baik, pencatat amalan buruk. Maksud ayat itu kata Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qaulin. Tidak ada yang keluar dari ucapan manusia illa ladaihi. Kecuali di sisi manusia itu ada yang raqib, ada yang melihat. Ya, ada yang mengawasi ucapannya, mendengarkan ucapannya. Atid. Ada yang memerhatikan. Bukan malaikat raqib dan atid. Jauh kan? Maksudnya semua yang kita ucapkan, ada yang mencatat itu.
Allah Subhanahu wa taala melihat, Maha melihat. Taib. Yang tidak disebutkan namanya kita imani secara global saja. Seperti ada yang disebutkan malakul maut misalnya, ya. Ada yang menyebutkan disebutkan dalam hadits malaikat yang meniup kekala. Ada yang di dalam Al-Quran disebutkan malaikat memikul arsh dan seterusnya. Kemudian Alkitab, beriman kepada kutub, kitab-kitab ya. Kutub jamaknya kitabun. Kutub berarti kitab, kitab, buku-buku kitab ya. Kalau kita kan Indonesianya buku. Nah, kita lihat ya dari sisi bahasa Arab makna kitab itu apa? Jam'u kitab wa huwa minal katbi. Kenapa kitab dikatakan kitab? Ya. Kitab itu dari kata al-katbu. Kaf, ta dan ba. Apa artinya? Bimakna al-jam'i wa dhamm. Sesuatu yang mengumpulkan dan menyatukan. Kenapa kitab dikatakan kitab? Karena di dalamnya terkumpul tulisan-tulisan, huruf-huruf dan kertas-kertas. Makanya kitab dikatakan kitab dari kata sesuatu yang mengumpulkan. Mengumpulkan apa itu kitab? Tulisan. Kata-kata dan kalimat-kalimat. Huruf-huruf. Di dalamnya terdapat lembaran-lembaran. Jadi satu di dalamnya. Itulah kitab. Yaitu asal artinya penggunaan kalimat kitab. Wal muradu biha yang diinginkan dengan penyebutan dalam hadits rukun iman, ketika Nabi ditanya tentang iman, Nabi menjawab rukun iman yang 6, kamu beriman kepada kitab-kitab. Yang diinginkan adalah al-kutubul munazzalah. Tidak semua kitab, bukan kitab-kitab ini. Ya. Tapi kitab al-munazzalah yang diturunkan dari langit. Minas sama diturunkan dari langit. Ala rusuli diturunkan kepada para rasul. Alaihi wassalatu wassalam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada mereka semua. Itu yang dimaksud. Jadi bukan kita beriman cuma kepada Al-Quran saja. Iya. Keharusan kita beriman kepada Al-Quran mengharuskan kita beriman kepada semua kitab sebelum Al-Quran. Karena mereka karena kitab-kitab mereka para Nabi dan Rasul disebutkan dalam Al-Quran. Injil, Taurat, Zabur, kita imani semuanya. Ya. Ibrahim juga punya apa? Alkitab. Suhufi Ibrahimah Musa. Nah, suhuf Ibrahim. Suhuf artinya lembaran-lembaran. Jadi kita imani juga. Di antara beriman kepada kitab-kitab. Bahwa Ibrahim punya lembaran-lembaran. Nah, yang diperselisihkan oleh para ahli tafsir, suhufi Ibrahim wa Musa tentang suhufnya Musa. Apakah ini suhuf lembaran tersendiri atau yang dimaksud adalah Taurat? Paham? Sebagian mengatakan suhuf Ibrahim dan Musa, suhufnya Ibrahim jelas punya suhuf ya Ibrahim. Musa alaihissalam punya suhuf. Apakah suhuf ini lembaran-lembaran ini itulah Taurat atau ada yang lain? Ini ada silang pendapat dengan ahli tafsir. Sebagian yang mereka mengatakan suhuf Musa itu adalah Taurat yang diinginkan. Ada yang mengatakan lain. Jadi Nabi Musa alaihissalam punya Taurat dan punya suhuf. Paham ya? Ini termasuk rangkaian beriman kepada kitab. Taib wal ma'lumu lana minha, dan yang kita ketahui kata beliau dari kitab-kitab tersebut suhuf Ibrahim. Ya, dalam Al-Qur'an suhuf Ibrahim wa Musa. Wa Taurat allati unzilat ala Musa fil alwah. Taurat kita imani yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam fil alwah. Alwah itu potongan-potongan kayu. Ya. Lembaran-lembaran kayu tertulis di situ firman Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihissalam. Wal Injilul ladzi unzila ala Isa. Injil diturunkan kepada Isa. Waz Zabur alladzi unzila ala Daud. Wa ataina Dauda Zabura. Kata Allah, kami turunkan kepada Daud Zabur. Ini diimani semuanya. Wal Qur'anul Karim alladzi huwa akhiruha nuzula. Demikian pula kita beriman kepada Al-Qur'an yang paling terakhir turun. Akhiruha nuzula. Yang paling terakhir turun. Jadi dipastikan ya kalau ada yang mengaku punya kitab dari langit. Ya pasti bohong. Ya. Jelas ya? Sudah wahyu terputus. Meninggalnya Nabi SAW, wahyu terputus. Tidak ada lagi. Jadi kalau ada yang mengaku dapat wahyu,
tidur dapat wahyu. Iya, wahyu syaitan. Nggak ada wahyu lagi, terputus. Taib. Wa huwa musaddiqu laha, dan ini membenarkan semua. Maksudnya Al-Qur'an yang turun terakhir membenarkan semua kitab-kitab sebelumnya. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan semuanya. Wal muhaiminu 'alaiha, dan membenarkan, ya, muhaimin, memutuskan. Makanya dihapus, ya, hukumnya. Di zaman Nabi Musa kalau bertaubat bunuh diri. Iya. Faktulu dalam Al-Qur'an suratul Baqarah. Fataba 'alaikum faktulu anfusakum. Bertobat kepada Allah, bagaimana caranya? Bunuh diri kalian. Dihapus hukumnya. Al-Quran tidak ada menyebutkan itu. Bukan dihapus, bukan berarti Al-Quran mengingkari kitab tersebut, tidak. Hanya muhaimin, ini maksud muhaimin. Ya, membenarkan, maksudnya dalam Al-Quran ada Taurat itu, tapi hukumnya, ya, yang putuskan Al-Quran. Ini yang dipakai. Jelas ya? Ya. Dan banyak hukum-hukum yang lain. Jadi hukum yang berlaku hukum Al-Quran. Makanya Nabi mengatakan, laukana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa itu hidup, ma wasi'ahu, tidak ada alasan bagi dia kecuali harus mengikutiku, harus berhukum dengan Al-Quran. Kata Nabi SAW. Padahal Nabi Musa juga punya kitab. Kenapa? Karena Al-Quran muhaimin, yang memberi hukum terakhir. Taib. Wa ma adaha yajibul imanu bihi ijmala. Dan selain yang disebutkan semua tadi, wajib mengimaninya secara global. Secara global, secara umum. Terperincinya apa yang disebutkan tadi. Taib. Itu diantara keimanan ahli sunnah terhadap kitab-kitab. Masya Allah. War rusul. Nah, rusul juga jamak ya. Kalau bentuk satu, ada wawunya. Harokatnya juga berbeda. Jadi kalau satu rasul, tadi satu kitab apa tadi bahasa Arabnya? Kitabun. Kalau banyak kitab, kutub ya, berarti ada penghilangan huruf. Ya. Kalau satu rasul, rasulun, ada wawunya. Dan ro-nya yang pertama di fathah, rasulun. Kalau banyak rasul, hilang wawunya. Ya, dan ro-nya di dhammah. Sinnya di dhammah juga, rusulun. Jelas ya? Jadi kalau antum dapatkan amalan Quran rusul, nah itu banyak rasul. Seperti tilkar rusul. Tilka ar-rusul, itulah para rasul. Itu jamak ya. Penyebutan semuanya. Rusul, para rasul. Rasul kata beliau jamak dari rasul. Jamak dari kata rasul, bentuk tunggal. Wa qad taqaddama annahu man auha Allahu ilaihi bi syar'in wa amarahu bitabligh. Dan telah berlalu tentang rasul. Apa yang disebutkan tentang rasul dan perbedaan dengan nabi? Kata beliau telah berlalu bahwa rasul adalah seseorang yang Allah wahyukan kepadanya syariat dan diperintahkan untuk apa? Sampai ingat? Sudah disebutkan oleh Syekh. Diperintahkan untuk menyampaikannya. Iya, menyampaikan. Tabligh itu menyampaikan bahasa Arab. Ya, tabligh akbar. Ya, tabligh itu menyampaikan, balagh. Jelas ya? Nah, itu rasul. Nabi diwahyukan juga. Ini kesamaannya, sama-sama dapat wahyu, tapi Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ini diantara perbedaan Nabi dan Rasul yang paling banyak disebutkan. Ada yang menyebutkan bahwa Rasul diutus kepada kaum yang menentangnya. Nabi tidak. Ada yang menyebutkan bahwa Rasul itu membawa syariat baru. Nabi tidak. Ya, Nabi tidak. Ya, walaupun semua perbedaan-perbedaan ini ada sisi kritikan dari para ulama yang lain. Ya. Dan kesimpulannya yang paling banyak menyebutkan ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah bahwa Rasul dapat wahyu, Nabi juga dapat wahyu. Bedanya Rasul diperintahkan untuk menyampaikannya kepada kaumnya. Iya. Wa alaina an nu'mina tafsilan biman sammallahu fi kitabihi minhum. Terus apa keimanan kita kepada para rasul? Ya. Jangan cuma mengatakan saya beriman kepada rasul. Apa yang diimani? Kamu beriman kepada rasul, ya apa yang kamu iman? Beliau jelaskan, yaitu mengimani secara rinci apa yang Allah namakan, apa yang Allah sebutkan penamaannya dalam Al-Quran. Mereka siapa?
khamsatun wa ishruna, 25 orang disebutkan namanya. Wa dzakarahum syair fi qoulihi. Siapa 25 ini? Dikumpulkan dalam 2 bait syair. Seorang ulama mengatakan tilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba'di asyri wa yabqa sab'atun wa hum Idrisu Hudun Syu'aibun Salihun wa kadza Dzulkifli Adamu bil Mukhtari qad khutimu. Tilka hujjatuna, itulah hujah kami. Maksudnya beliau isyaratkan firman Allah dalam surah Al-An'am dari ayat 83 sampai 86. Yang punya Al-Quran silakan buka, disebutkan di situ 18 semuanya. Samaniyah mim ba'dil asyar, disebutkan 8 setelah 10. 10 tambah 8 berapa? 18. Siapa mereka? Dalam surah Al-An'am 83 sampai 86 disebutkan, iya, wa tilka hujjatuna atainahum Ibrahim. Itulah hujah kami turunkan kepada Ibrahim ala qaumi. Sudah ya, Saz ya. Narfa darajatim man nasya'u min man nasya' inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaq. Berapa? 2. Wa Ya'qub. Kullan hadaina. Semua kami berikan petunjuk kepada mereka. Wa Nuhan. Berapa? 4. Hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Daud. Dari keturunannya Daud. Berapa? 5. Wa Sulaiman. 6. Wa Ayyub. Yusuf. Wa Musa wa Harun. Berapa? 10. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas solihin. Semuanya minas solihin. Berapa? Ismail wa Yasa wa Yunus wa Luta. Semua ada 18. Jadi Ilyas dan Ilyasa lain ya. Ilyas wal Yasa lain. Jelas ya? Kalau yang belajar bahasa Arab tahu bahwa semua nama-nama nabi tidak bertanwin. Kecuali 5. Muhammadun, Syu'aibun, Salihun. 6. 3 yang 3 huruf. Tambah 3. Semua nabi yang 3 huruf ditanwin. Hudun, Lutun, Nuhun. Tambah 3. Tambah 3-nya Muhammadun, Syu'aibun, Salihun. Jadi 6. Ini 6 bertanwin. Semua nama nabi yang lain tidak ditanwin. Bisa ulang? Hudun, Lutun, Nuhun. Tanwin kan? Tambah 3. Muhammadun, Salihun, Syu'aibun. 6. Sisanya tidak ditanwin. Makanya cari. Tidak ada yang bertanwin. Musa, Isa, Zakaria, Ilyas, Sulaimanu. Nggak ada yang ditanwin namanya. Kenapa? Wallahu a'lam. Iya. Karena ya ada yang mengatakan karena al-alami sama al-ajam. Karena dia nama dan bukan orang Arab. Taib. Sudah ya? 18 dalam Al-Quran dan ditambah 7. Iya. Siapa mereka? Idrisu, Hudun, Syu'aibun, Salihun. Wa kadza 4. Demikian pula Dzulkifli, Adam bil Mukhtar, dengan yang dipilih itu Nabi SAW Mukhtar, qad khutimu, ditutup, selesai. Jadi ini 25 penyebutannya dalam Al-Quran. Ini semua diimani. Wa amma man ada haula. Adapun kata beliau rahimahullah selain mereka yang 25 itu semuanya minar rusul, dari para rasul, wal anbiya, dari para nabi. Nabi banyak ya. Ya. Fanu'minu bihim ijmala, maka kita ahli sunnah mengimannya secara global, mujmal, bahwa ada nabi yang dibunuh banyak. Iya, namanya Allah alam. Menjelas kata Nabi SAW, wa rusulan qad qasasnahum 'alaik wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Kata Allah, wahai Muhammad, ada rasul yang kami kisahkan kepadamu dan ada rasul yang kami tidak sebutkan kepadamu. Faham? Ada hadits yang menyebutkan jumlah rasul. Syekh Mukbil rahimahullah memeriksa haditsnya. Pertama, beliau lemahkan. Beliau periksa kembali, ternyata beliau mengatakan haditsnya sahih. Boleh masukkanlah di dalam cetakan yang terakhir Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Haditsnya dari Abu Umam Al-Bahili. Nabi ditanya, kam kanatir rusul, berapa jumlah rasul? Nabi menjawab, 300 wa 13. 313. Haditsnya sahih. Nabi ditanya, kam kanatir rusul, berapa jumlah rasul ya Rasulullah? Nabi menjawab, 300 wa 13. 313 rasul. Adapun tentang jumlah para nabi,
tidak ada hadits yang sahih yang menunjukkan tentang jumlahnya. Ya, tidak ada nabi, tidak ada hadits yang menjelaskan tentang jumlah nabi berapa. Yang ada haditsnya tentang jumlah rasul. 313 rasul. Haditsnya sahih, disahihkan oleh Syekh Mukbil dan Syekh Albani rahimahullahu taala. Baik. Intinya ya, ada nabi yang tidak disebutkan namanya banyak ya. Orang-orang Yahudi itu banyak membunuh nabi. Ya, bahkan Bani Israel diutus pada mereka bukan cuma Nabi Musa, banyak nabi sebelumnya. Hanya mereka bunuh. Ya. Kan dalam Al-Qur'an berapa ayat, berapa kali disebut, ya. Wa yuqatiluna apa? Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq, dan mereka membunuh para nabi. Disebutkan, tidak disebutkan wa yaqtuluna nabiyan atau wa yaqtuluna thalatha anbiya, tapi wa yaqtuluna al-anbiya, mereka membunuh para nabi, banyak yang mereka bunuh. Ya. Tapi disebutkan jumlahnya berapa tentang nabi yang mereka bunuh. Jadi kesimpulannya bahwa Ahlussunnah mengimani semuanya. Kemudian kata beliau, ala makna al-i'tiqadi binubuwwatihim wa risalatihim. Pertama itu sudah ya, selesai mengimani secara mujmal yang tidak disebutkan dan mengimani secara terperinci yang disebutkan. Kemudian kata beliau meyakini, menjadikan satu akidah, meyakini nubuahnya. Kita yakini bahwa mereka nabi, mendapat wahyu. Wa risalatihim, dan mengimani kerasulannya, yang rasul ya, yang rasul. Ya, kita imani semuanya bahwa mereka rasul. Duna an nukallifa anfusana al-bahtha an iddatihim. Masya Allah. Perhatikan baik-baik. Beliau ingatkan. Tanpa kita bebankan diri kita persulit diri kita, kata beliau, mencari an iddatihim, mencari jumlahnya. Wa asma'ihim, dan mencari namanya. Ya. Jelas ya, ini disebutkan di dalam buku-buku akidah yang lain seperti ini, bahwa termasuk hal yang memberatkan diri mencari nama-nama nabi yang memang dalam hadits dan Al-Qur'an dan hadits tidak disebutkan namanya. Ya. Sampai banyak perselisihan, sampai puluhan perselisihan nama ini nama, padahal tidak ada nama yang, tidak ada riwayat yang sahih menyebutkan tentang nama nabi tersebut. Maka ini perlu diingatkan di sini. Kata beliau, kita tidak boleh membebankan diri kita. Fa inna dzalika mimma ikhtassallahu bi'ilmi. Masya Allah. Kenapa Anda boleh? Karena kata beliau, ini adalah dari perkara-perkara ilmu yang Allah khususkan untuk dirinya. Cuma Allah yang tahu. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Ya, Rusulan qad qasasnahum 'alaik. Wahai Muhammad, ingatlah, ada rasul yang kami kisahkan kepadamu. Wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dan ada rasul dan nabi yang kami tidak kisahkan kepadamu. Berarti cuma Allah yang tahu. Jelas ya? Cuma Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Allah berfirman, kata beliau, Allah berfirman, qala ta'ala wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl. Rasul, para rasul kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad sebelumnya. Wa rusulan, dan ada para rasul lam naqsushum 'alaik. Ada yang kami tidak kisahkan kepadamu. Ya, walaupun ada beberapa pembahasan yang diperselisihkan tentang apakah dia nabi atau bukan, atau dia rasul atau bukan. Ya kan? Seperti Nabi Khidir diperselisihkan apakah nabi atau bukan, tapi kebanyakan ahli tafsir menyebutkan dia nabi tapi bukan rasul. Difahami ya? Taib. Kata beliau, apalagi yang diimani, wa yajibul imanu bi annahum ballagu jami'a ma ursilu bihi ala ma amaruhumullahu azza wa jalla. Masyaallah. Di antara yang wajib kita imani adalah mengimani bahwa mereka sudah menyampaikan semua apa yang Allah utus mereka dengannya. Apa yang Allah perintahkan mereka. Dibahasakan oleh para ulama yang lain, kita harus meyakini bahwa mereka maksum dalam permasalahan menyampaikan risalah. Maka mereka maksum di situ. Maksudnya apa? Tidak ada kesalahan di situ dalam menyampaikan risalah. Semuanya mereka sudah tuntaskan, sampaikan. Tidak ada mereka sembunyikan. Mereka tidak berdusta dalam menyampaikannya. Mereka tidak menambah-nambahnya dan tidak menguranginya. Jelas ya, ini disepakati oleh para ulama, disebutkan dalam buku-buku bahwa ulama Ahlussunnah sepakat bahwa para rasul maksum dalam pembahasan menyampaikan risalah. Mereka maksum. Maksum artinya ya tidak ada kesalahan di situ. Paham?
Wa bayyanuhu bayanan la yasau ahadan mimman ursilu ilaihi jahlu. Dan mereka sudah menyampaikannya, menjelaskannya dengan penjelasan, penyampaian yang la yasau ahadan, yang tidak boleh salah seorang pun dari yang mereka ini adalah manusia yang diutus kepada mereka para rasul, tidak boleh salah seorang di antara mereka pun untuk membodohinya, untuk meninggalkannya dan jahil terhadapnya. Paham maksudnya ini? Anggaplah misalnya kita ambil kaumnya Nabi Soleh. Tidak ada satu orang pun dari kaum Nabi Soleh yang diberikan keluasan, kelapangan untuk boleh di antara mereka menentang dan menolak Nabi Soleh. Semuanya wajib. Ya, tapi kenyataannya ada yang beriman, ada yang tidak. Makanya yang tidak beriman disiksa oleh Allah. Demikian pula ya, Nabi Lut diutus kepada kaum. Jadi yang diutus kepadanya Rasul ini tidak ada satu orang pun di antara mereka yang boleh keluar dari syariatnya Nabi Lut. Bisa dipahami? Demikian pula Nabi Musa, demikian pula semuanya Rasul yang diutus. Itu maksudnya. Tidak ada yang boleh keluar. Ya. Taib. Kemudian wa annahum ma'sumun. Yang kedua, pembahasan kedua, wa annahum ma'sumuna minal kadhibi wal khiyana. Kita harus meyakini bahwa para rasul adalah mereka maksum, suci, terjaga dari dusta dan khianat. Ini ijma ya, sudah tadi kita sebutkan ijma, sepakat. Wal kitmani wal balada. Mereka juga suci dari menyembunyikan ilmu dan mereka suci dari kebodohan. Makanya Rasul tidak ada yang bodoh. Tidak ada yang heng-heng begitu kalau kita. Ya, lemot, ya, lalot. Semuanya orang-orang pilihan Allah. Makanya kenapa Nabi diutus umur 40 tahun? Para ulama menjelaskan karena umur 40 tahun adalah umur yang berada pada puncak kedewasaan dan kecerdasan dalam berpikir dan ketelitian dalam berpikir. 40 tahun. Karena Allah tahu bahwa orang yang akan diutus ini harus orang yang betul-betul dewasa, harus orang yang betul-betul bisa bersabar, ya, karena akan banyak ujian dan cobaan. Coba misalnya Rasul itu umur ABG 15. Sedikit lari, sedikit. Allah memilih di umur segitu. Terangkat menjadi Rasul 40 tahun. Itu puncak kedewasaan. Dan memang umur penghuni surga segitu. Dalam Al-Quran dijelaskan. Jelas ya? 35 sampai 40. Itu pada puncak kedewasaan. Baik. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah wa anna afdhalahum. Di antara keyakinan kita kepada para nabi dan rasul, kita yakini bahwa afdhalahum ulul azmi. Yang paling afdal di kalangan para rasul adalah ulul azmi. Ada penyebutan ulul azmi yang memiliki ulu artinya yang memiliki ya. Azm artinya semangat dan kekuatan dan ya kejujuran dan seterusnya. Ulul azmi itu artinya. Jadi afdal ulul azmi. Siapa ulul azmi? Disebutkan wal masyhur yang pendapat yang terkenal ya, Muhammadun, Ibrahimu, wa Musa, wa Isa, wa Nuhun. 5 ya. Nah, ini ulul azmi. Tapi ini ingat, masyhur, yang sudah tersebar. Ada pendapat lain? Ada. Dan pendapat ini pertama kali kami dengarkan. Dan ini juga pendapat beliau, guru kami, Syekh Abdurrahman rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan semua Rasul ulul azmi. Tidak ada dalil yang mengatakan 5 ini khusus mereka ulul azmi. Dan itu betul. Kama qala rahimahullah. Silahkan cari ayat yang mengatakan mereka ulul azmi. Terang-terangan mereka mengatakan ulul azmi. Tidak ada. Dua penyebutan ayat. Dua-dua ini menggandengkan 5 ini. Hanya pujian. Disebutkan 5. Dari sini para ulama beristinbat mengambil pendalilan berarti seakan-akan ini isyarat bahwa mereka apa? Ulul azmi. Karena 2 kali digandengkan nama mereka cuma berlima. Yang lain tidak ada disebutkan ayatnya nanti. Jadi makanya disebutkan sini masyhur, pendapat yang terkenal ulul azmi 5.
Saya ulangi, Muhammad sallam, Ibrahim, Musa, Isa dan Nuh. Li'annahum, kenapa mereka ulul azmi? Li'annahum dzikru ma'an, karena mereka ini dzukiru ma'an, disebutkan bersamaan fi qoulihi ta'ala dalam surah Al-Ahzab. Allah berfirman, wa akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, kami telah mengambil, kata Allah, dari para nabi, ya, janji, ya, janji, ikatan. Dan darimu juga wahai Muhammad kami sudah ambil. Dari mereka sebelummu kami sudah ambil mitsaq, perjanjian. Kepadamu juga kami sudah ambil perjanjian. Dan dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Ibnu Maryam. Berapa disebut? 5. Nabi salam, minka, anta, kan Nabi itu disebut. Dan 4 sisanya disebutkan, digandengkan namanya, berarti 5. Ada penyebut ulul azmi? Hah? Ada Allah katakan kalian ulul azmi? Tidak ada. Yang ayat ini konteksnya hanya menyebutkan bahwa kami sudah mengambil janji kepada para nabi, wahai Muhammad, nabi sebelummu, dan kepadamu juga, dan kepada Ibrahim, Nuh, Musa, dan Isa. Nah, ada penyebutan ulul azmi. Ayat kedua yang menggandengkan nama-nama mereka dalam surah Asy-Syura ayat 13. Tadi Al-Ahzab ayat 7, sekarang Asy-Syura ayat 13. Allah berfirman, "Syara'a lakum minad-din." Allah mensyariatkan kepada kalian dari agama, ma wassa bihi Nuha, apa yang telah kami wasiatkan kepada Nuh. Nuh ya, sudah. Walladzi auhayna ilaik, dan apa yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. 2. Wa ma wassaina bihi Ibrahim, dan apa kami wasiatkan kepada Ibrahim, wa Musa, wa Isa. 5. Lagi-lagi mereka. Kata Allah, apa itu wasiatnya? An aqimuddin wala tatafarraqu fi, untuk menegakkan agama ini, mendakwakannya, dan jangan kalian berpecah belah. 2 ayat menggandengkan mereka. Lagi-lagi tidak ada penyebutan ulul azmi. Jelas? Nah, dari 2 ayat ini, beranjak dari 2 ayat ini, disebutkanlah bahwa kayaknya mungkin sepertinya mereka ini ulul azmi. Dan itu tersebar penyebutannya. Ya, jelas ya? Taib. Tapi kalau pendapat beliau, guru kami dulu Yaman, mengatakan semua rasul ulul azmi. Semua rasul selain mereka berlima ulul azmi. Ya, ulul azmi, karena para rasul yang lain juga ditentang oleh kaumnya. Ya, seperti Syuaib, Saleh, ya kan? Ditentang oleh kaumnya. Dan mereka bersabar di atasnya. Ya. Mereka bersabar. Nabi Syuaib ketika ditentang oleh kaumnya, apa ucapan beliau alaihissalam? Ma uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Saya tidak menginginkan kecuali kebaikan untuk kalian, dan tidak ada taufik kecuali dari Allah, dan kepadanya lah saya bertawakal. Itu ucapannya. Kamu terima silahkan. Ya, kamu juga menolak silahkan. Jelas ya? Dan ditentang juga. Syuaib alaihissalam juga ditentang. Taib. Nabi Lut ya juga. Ini dari para nabi dan rasul. Kemudian yang perlu saya ingatkan juga yang beliau tidak sebutkan. Jadi sudah kita sepakati tadi ya, yang mereka maksum, yang mereka suci dari apa? Dusta dan khianat dalam menyampaikan apa? Tugas. Ini satu. Ini jema. Yang kedua, yang disepakati adalah mereka maksum dari dosa besar. Yang kedua, mereka terjaga maksum dari dosa besar, kabair. Yang diperselisihkan yang ketiga. Jadi 2 kesepakatan tadi, yang diperselisihkan yang ketiga, apakah mereka suci, maksum dari sagair atau tidak? Dosa kecil. Sebagian ulama mengatakan mereka terjatuh dalam dosa kecil. Ya, terjatuh dalam dosa kecil. Tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung mengampuni mereka. Dalam Al-Quran tentang Adam alaihissalam, Allah berfirman, wa asa Adam rabbahu fagawa thumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kata Allah, Adam alaihissalam bermaksiat, asa, ya, fagawa, dan melampaui batas. Kata Allah Subhanahu wa taala, thumma jatabahu rabbuhu, Allah pilih Nabi Adam alaihissalam untuk bertobat, wahada, dan Allah terima tobatnya dan diberi petunjuk. Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran ketika memukul orangnya Fir'aun, ya, tidak ada membunuh, hanya karena kekuatan yang kuat ditinju langsung 1 kali mati. Ya, Nabi Musa alaihissalam mengatakan dalam Al-Quran,
Inna hadza min amali syaitan. Ya Allah, saya mohon ampun kepadamu karena ini adalah amalannya syaitan. Langsung Allah ampuni. Nah, inilah haditsnya di dalam syafaatul uzma ketika manusia datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Musa dan Nabi Isa ya untuk meminta syafaat agar dipersegerakan hari hisab karena manusia sudah kepanasan dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan dengan udzur yang mereka sebutkan, kami pernah bermaksiat, kami pernah berdosa. Sebutkan dosanya masing-masing dalam Al-Quran. Sampai mereka mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Maka datanglah manusia kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan analah, analah. Saya pemilik syafaat itu. Jelas ya? Hanya itu tadi yang perlu diingat bahwa mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya hikmah di situ mereka semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibanding sebelum melakukan maksiat. Seperti Nabi Adam misalnya ya. Allah angkat derajat beliau dan ibu kita Hawa lebih tinggi derajatnya sebelum mereka melakukan maksiat. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Fawaid. Hikmah-hikmah beliau urai di situ, masya Allah, indah faedahnya ketika Nabi Adam dan Hawa melakukan maksiat itu. Disebutkan hikmahnya. Ya. Kemudian selesai ya. Wal ba'thi, ini hari berbangkit, beriman kepada hari berbangkit. Ba'ats fil asli. Ya kan, kenapa ba'ats? Karena Nabi sebutkan dalam hadits ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang iman. Situ disebutkan wal ba'tsi ba'dal maut, ya. Waktu minabil yaumil akhir ya, penyebutan dalam hadits. Hanya wal ba'tsi hanya Ibnu Taimiyah sebutkan dalam matan. Adapun dalam hadits wal yaumil akhir sama saja. Wal ba'tsi hanya karena Ibnu Taimiyah sebutkan ba'ats ditakbir dengan diungkap dengan kata ba'ats, jadi beliau menjelaskan ba'ats itu fil asl, dalam asal penggunaannya al-itharah wa tahrik. Itharah wa tahrik, mengutus dan bergerak. Itu asal penggunaan kata ba'ats. Ya. Wal muradu bihi fi lisan isyarat, tapi yang diinginkan di sini al-ba'ats. Ya, dalam Al-Qur'an juga ini nama lain hari kiamat ya, nama lain hari berbangkit disebutkan yaumul ba'ats. Ya, yaumul al-ba'ats. Yang diinginkan di sini adalah ikhrajul mauta min kuburihim. Pembangkitan orang-orang yang sudah meninggal, sudah mati, mereka dikeluarkan dari kubur-kubur mereka hayaan, dalam keadaan hidup pada hari kiamat. Ini yang diinginkan dengan ba'ats. Jadi kalau ada penyebutan ba'ats dalam Al-Qur'an, ini yang diinginkan, yaitu hari kebangkitan. Paham ya? Hari kebangkitan. Untuk apa dibangkitkan? Lifaslil qadha'i bainahum, untuk memutuskan perkara, memutuskan hukum antara mereka. Iya. Siapa yang beramal kebaikan akan menjumpainya, dan siapa yang beramal kejelekan akan menjumpainya. Itulah hari hisab. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu taala anhu, ya, i'malu fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Kata beliau radhiyallahu anhu, beramallah hari ini karena hari ini hanya ada amalan, tidak ada perhitungan. Adapun hari esok yang ada cuma perhitungan, tidak lagi amalan. Karena memang kita dibangkitkan oleh Allah dengan kehidupan yang sebenarnya untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita. Ini diantara beriman, dan dengan rukun iman yang 6, diantara rukun iman yang 6 beriman kepada hari berbangkit. Tapi perlu dijelaskan, diingatkan juga bahwa rangkaiannya banyak. Ini asalnya ba'ats ya, penggunaan kata ba'ats. Tapi dalam beriman kepada hari akhirat yang diimani apa? Disebutkan, kata beliau, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maka siapa yang beramal sebesar biji zarah dari kebaikan, dia akan melihatnya. Sebaliknya, siapa yang beramal dengan sebesar biji zarah dari kejelekan, dia akan melihatnya. Apa yang kita iman dari hari berbangkit? Kata beliau, wajibul imanu bil ba'tsi ala sifatil lati bayyanaha Allah fi kitabih. Wajib kita beriman dengan hari kebangkitan sesuai dengan sifat atau penggambaran yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Jadi apa yang terjadi ikhwan dalam Al-Qur'an yang antum baca, bagaimana itu gunung diterbangkan seperti bulu, kal farashil mabthus, ditabrak, dihampar-hamparkan, wa idzan nujumu tumisat, ketika hujan itu kami hamburkan. Semuanya diiman itu. Itu termasuk rangkaian beriman pada hari akhirat. Belum dianggap kita beriman kepada hari akhir kalau itu kita tolak semuanya atau salah satunya.
Paham ya? Nah, ini yang beliau sebutkan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran. Wa huwa annahu jam'u ma tahallala min ajza'il ajsad, yaitu hari ba'ats berbangkit yang diimani juga adalah, kata beliau, bahwa hari itu jam'u pengumpulan ma tahallala apa yang sudah terpisah-pisah dari jasad-jasad manusia allati kanat fi dunia yang mereka pakai di dunia. Dan ini mudah bagi Allah. Ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditetapkan dengan Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan dengan akal. Akal mudah membantah orang-orang yang menolak ini. Membantah orang-orang ya yang menolak hari berbangkit. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita, menciptakan dunia ini semua itu dari ketiadaan dulu. Ya. Berarti ketika Allah sudah hancurkan semua dan mengembalikan yang sudah ada, itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya dalam Al-Quran diulangi di berbagai ayat. Iya. Jelas ya? Baik. Kata beliau, wa insya'uha khalqan jadida, dan menumbuhkan dengan penciptaan yang baru. Wa i'adatul hayati ilaiha, dan mengembalikan kehidupan pada ya yang seperti itu. Apakah itu yang kita pakai di dunia? Iya. Dikembalikan saja. Tapi apa yang kita pakai itu yang kita pakai. Makanya penyebutan bahwa yang tersiksa di hari kiamat nanti atau di alam barzah, apakah ruh dengan jasad? Jawabannya para ulama semuanya tersiksa. Ruh dan jasad. Apa yang kita pakai di dunia itu yang walaupun hancur tapi Allah kembalikan. Jelas ya? Allah kembalikan. Ya. Kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lainnya. Dikembalikan. Hangus, diganti lagi. Ada lagi. Ya. Ini menunjukkan bahwa yang tersiksa memang jasad dan ruh. Dan mereka juga berdalil dengan hadits ketika Nabi SAW melihat hadits Abu Hurairah muttafaqun alaih, Nabi melihat orang yang berwudu tidak mencuci kakinya, cuma mengusap di atasnya. Apa kata Nabi? Wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit kalian pada hari kiamat. Para ulama situ mengambil istinbat, mengambil dalil. Berarti yang tersiksa pada hari kiamat adalah apa yang kalian pakai tumit di dunia. Karena itu yang diancam. Ya kan? Mereka tidak mencuci semuanya, cuma dia basuh di atasnya. Dilihat oleh Nabi. Nabi mengangkat suaranya dengan lantang dan mengatakan, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit pada hari kiamat. Yang diancam yang mereka pakai. Jelas ya? Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, jadi ini diantaranya. Dan secara umum, secara global, mengimani semuanya segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Itu juga rangkaian beriman kepada hari akhirat. Dimulai dengan alam barzah. Kata Nabi mengatakan dalam hadits, al-qabru awwalu manazil akhirah. Kuburan adalah fase pertama negeri akhirat. Jadi setelah kematian, beriman dengan kejadian-kejadian setelahnya, ini semua dirangkaikan. Ya, adalah rangkaian beriman kepada hari akhirat. Ada namanya ya hari kebangkitan, nanti ada telaga, ada hari pengumpulan di padang mahsyar, ada timbangan, ada jembatan dipasang di punggung jahanam, surga dan neraka. Ya, ada pemberian kitab, suhuf, catatan amalan, iya, semuanya. Nah, makanya nanti ya akan disebutkan itu semua secara rinci oleh Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah. Hanya secara global saja, karena memang Ibnu Taimiyah sebutkan di dalam Aqidah Wasithiyah secara global. Jadi Syekh cuma global juga mensyarahnya. Kenapa tidak diurai? Ya, beriman kepada telaga, timbangan, surga neraka, ada nanti dalam matan penyebutannya. Jadi Ibnu Taimiyah sebutkan secara global bahwa ahli sunnah mengimani akidah mereka rukun iman yang 6. Rinciannya nanti boleh sebutkan. Ya? Di bagian belakang ketika menyebutkan pembahasan tentang akidah-akidah ahli sunnah yang ya terperinci lagi disebutkan. Karena ini metode beliau dalam menulis buku ini. Pertama, beliau sebutkan dulu ya, beliau titik beratkan pada pembahasan asma wa sifat. Paham? Ya, jadi asma wa sifat penyebutannya beliau sebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya yang ada dalam Al-Qur'an dulu.
Paham ya? Jadi ayat dulu nanti disebutkan ayat-ayat Al-Quran. Dipisah. Kemudian disebutkan dan di antara sifat-sifat Allah yang wajib diimani yang dalam hadis sebutkan dalam hadis yang tidak dalam Al-Quran. Paham? Sebutkan hadis-hadisnya tentang takjub, tentang turun, ya, tentang tertawa untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebut dalam hadis. Jelas? Setelah itu baru boleh rinci pembahasan-pembahasan yang terkait dengan kejadian-kejadian hari kiamat. Tetapi, perhatikan, bukan dalam rangka menyebutkan ini rangkaian beriman kepada hari akhirat. Hanya menyebutkan ini keimanan ahli sunnah yang mereka imani untuk membantah al-bidah karena mereka menolaknya. Padahal itu juga sebenarnya rangkaian beriman kepada hari akhirat. Jadi beliau pisah penyebutannya. Jadi disebutkan nanti misalnya contohnya ahlu sunnah beriman dengan adanya telaga. Ya, kenapa? Karena ada yang menolak telaga. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan ada timbangan pada hari kiamat. Kenapa? Ada yang menolak timbangan. Orang-orang Mu'tazilah yang antum kira mereka ya bagaimana akidah mereka saat ini, mereka tolak. Timbangan itu tidak ada. Tidak ada timbangan, tidak ada sesuatu nanti yang dinaikkan di situ amalan, tidak ada itu, tidak ada. Ya, dengan alasan ya kembali kepada asal mereka dari si akal. Ya. Timbangan bagaimana mau ada timbangan pada hari kiamat? Salat kita ditimbang bagaimana? Baca Quran kita bagaimana ditimbang? Bakti kita kepada orang tua bagaimana mau ditimbang? Satu yang tidak punya massa kan, tidak punya berapa kilo, berapa beratnya, satu amalan. Berarti timbangan itu dalam Al-Quran bukan itu yang diinginkan. Jelas? Makanya disebutkan dalam buku akidah. Hanya memang untuk membantah itu. Padahal ini kalau mereka mau pahami betul, ini rangkaian beriman pada hari akhirat. Paham ya? Ya, ini akan ada rinciannya insya Allah. Kemudian disebutkan faedah terakhir sebelum menyebutkan tentang takdir. Wa munkaril ba'si al-jusmani kal falasifa wan nasara kufarun. Adapun orang-orang yang mengingkari al-ba'ats, hari berbangkit, namanya jusmani. Mungkin kita tidak ada jusmani. Ini mungkin ya orang-orang terdahulu ya yang Syekh Muhammad Khalil Harras ini tahu, namanya jusmani. Ya. Seperti orang-orang filsafat, falasifah. Nah, filsafat. Filsafat kan begitu kan? Ya, hanya yang lebih menyedihkan lagi memang ini pelajaran sudah dijadikan pelajaran wajib. Kalau dalam biasa dalam perguruan-perguruan tinggi ya pelajaran filsafat ada pelajarannya. Imam Syafi'i mengatakan ya al ilmu bil kalami jahlun wal jahlu bil kalami ilmun. Iya, membodohi tentang filsafat ahlul kalam itu adalah ilmu dan mengilmuinya adalah kebodohan. Mempelajari adalah kebodohan. Jahil terhadapnya satu ilmu. Jadi cukuplah ilmu dikatakan ilmu ketika kita tidak paham dengan ilmu filsafat. Itu satu ilmu. Nah, jelas ya? Mereka ini kufar. Ya, jadi mengingkari hari berbangkit kafir ya, jelas sepakat para ulama. Wa amma man aqarra bihi walakinnahu za'ama anna Allah yab'atsul arwah fi ajsamin ghairil ajsamil lati kana fid dunya fahuwa mubtadi'un fasik. Kalau yang mengingkari hari berbangkit kafir, jelas. Kata beliau, adapun, berarti ada ya, ada yang beliau tahu. Orang-orang yang meyakini, menetapkan bahwa ada hari berbangkit, tetapi Allah bangkitkan ruh-ruh dalam jasad-jasad, bukan jasad yang mereka pakai di dunia. Ada yang seperti ini? Ada. Apakah ini kafir? Tapi dia yakin ada berbangkit nanti. Tapi bukan jasad kita yang kita pakai. Kata beliau, kalau ini keyakinannya, fahuwa mubtadi'un fasikun. Maka ini tidak dikafirkan, tapi dianggap ahlul bidah dan fasik. Jelas ya? Ahlul bidah dan fasik. Baik, ini diantara beriman kepada rukun iman yang 6 ini. Taib. Adapun tentang al-qadar, ini panjang pembahasannya, mungkin kita akan sebutkan nanti syarat-syaratnya beriman kepada takdir. Walaupun ada rinciannya juga oleh Ibnu Taimiyah sebutkan di dalam matan. Kita cukupkan dulu ya, insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Selamat masuk insyaallah alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.